tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat pekerja yang banyak sekali menanyakan di channel ini tentang bantuan langsung tunai dari pemerintah sebesar 600.000 per bulan. Nah, sebelum saya lanjutkan, gak ada salahnya untuk sahabat pekerja like dan subscribe channel ini. Dengan Anda subscribe, itu merupakan motivasi buat saya untuk terus upload video yang bermanfaat buat sahabat pekerja semua. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertanyaan dari sahabat pekerja begini, Bang, apakah apabila nomor rekening sudah tercantum di aplikasi BPJS TKU, apakah sudah selayaknya saya dapat bantuan langsung tunai tersebut? Nah, banyak banget nih dari sahabat pekerja yang menanyakan hal yang sama. Oke, saya akan jawab. Jadi idealnya data nomor rekening BPJS peserta aktif harus sudah dilakukan ataupun wajib dilakukan oleh PIC HRD ataupun PIC Badan Usaha di sistem BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini kita sebut dengan SIPP online, yaitu Sistem Informasi Pelaporan Peserta. Jadi sudah seharusnya dan wajib dilakukan untuk input nomor rekening peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di SIPP tersebut. Nah, terus timbul pertanyaan, kenapa baru diinput dan diupload sekarang ini? Oke, jawaban yang pertama. Yang pertama, BPJS Ketenagakerjaan telat. Dalam arti, telat dalam mengaplikasikan untuk nomor rekening ini sudah seharusnya diinput di SIPP online. Yang kedua, berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberian bantuan langsung tunai ini yang memenuhi salah satu kriteria persyaratannya, yaitu harus memiliki rekening aktif dan terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, karena saling berhubungan, untuk itu BPJS Ketenagakerjaan langsung mengaplikasikan untuk penginputan nomor rekening peserta aktif BPJS Kesehatan di SIPP online. Dengan itu, BPJS Ketenagakerjaan menghimbau dan menginstruksikan seluruh badan usaha, baik itu perusahaan, lembaga, atau instansi yang terdaftar aktif pesertanya di BPJS Ketenagakerjaan, segera langsung upload nomor rekening valid ke SIPP online maupun secara manual melalui template Excel yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi BPJS yang pertama itu telat mengaplikasikan nomor rekening untuk segera diinput di aplikasi. Yang kedua, berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberian manfaat BLT tersebut. Oke, sahabat pekerja, jadi apabila nomor rekening sudah tertera dan sudah muncul di aplikasi BPJS TKU, memang sudah seharusnya data rekening menjadi bagian dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan bukan itu saja ya sahabat pekerja. Jadi buat sahabat pekerja yang sudah pernah mencairkan saldo jaminan hari tua, pasti diminta persyaratan untuk melampirkan buku rekening tabungan untuk dapat diproses transfer dana JHT tersebut ke rekening peserta yang melakukan klaim jaminan hari tua. Nah, jadi pas banget momennya, pas dengan kebijakan pemerintah, jadi diinstruksikannya semua peserta harus mencantumkan ataupun PIC HRD mengupload nomor rekening peserta yang terdaftar. Nah, jadi yang diupload oleh PIC HRD itu bukan semata-mata nomor rekening yang memiliki upah di bawah 5 juta saja. Tidak, bukan, dan tidak begitu. Jadi
saya selaku PIC HRD yang mengakses SIPP online, saya melakukan upload nomor rekening itu untuk seluruh peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, baik itu yang punya gaji di bawah 5 juta, baik itu yang mempunyai gaji 5 juta, ataupun yang mempunyai gaji di atas 5 juta. Saya upload semua rekening peserta ke SIPP online. Jadi untuk nomor rekening yang tercantum ataupun tertera di aplikasi BPJS TKU itu bukan jaminan sebagai penerima bantuan langsung tunai. Itu memang sudah seharusnya nomor rekening tercatat di sistem BPJS Ketenagakerjaan. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui kita dapat enggaknya bantuan langsung tunai tersebut? Nah, jadi intinya untuk memperoleh bantuan langsung tunai tersebut, sahabat pekerja harus memenuhi kriteria persyaratan yang tercantum di Permenaker nomor 14 tahun 2020. Itu ada 6 persyaratan. Nah, jadi apabila dirasa sudah memenuhi kriteria persyaratan tersebut, ini bukanlah proses akhir. Masih ada tahapan proses selanjutnya. Seperti apa tahapan proses selanjutnya? Tahapan selanjutnya untuk data nomor rekening yang sudah diupload ke BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan memverifikasi dan memvalidasi nomor rekening tersebut. Nah, untuk verifikasinya itu dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal akan diverifikasi melalui pegawai BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Akan dilakukan pengambilan ataupun pendataan untuk kriteria peserta yang memenuhi persyaratan untuk penerima BLT tersebut. Terus dari verifikasi eksternal itu dilakukan oleh pihak perbankan. Jadi nomor rekening yang masuk yang sudah terkumpul di BPJS Ketenagakerjaan diserahkan ke perbankan untuk divalidasi. Apakah sesuai dengan nama peserta? Apakah sesuai dengan nomor induk kepesertaan yang terdaftar di perbankan? Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan perbankan, selanjutnya prosesnya akan diserahkan ke Menaker untuk dilakukan cleansing data lagi, penyaringan data lagi. Kenapa hal ini dimaksudkan? Agar tidak terjadi double perolehan terhadap BLT tersebut. Jadi buat yang pernah memperoleh peserta kartu prakerja itu idealnya tidak akan memperoleh bantuan langsung tunai tersebut ataupun bantuan langsung sejenisnya ya. Jadi akan di cleansing lagi, akan disaring lagi oleh Kemenaker maupun Kemenkeu agar tidak ada peserta yang memperoleh double benefit untuk BLT. Jadi prosesnya tidak cukup sampai di nomor rekening saja, itu harus melalui beberapa lagi tahapan proses sampai akhirnya data tersaring, data benar-benar bersih dan valid, maka langsung dilakukan pemindah bukuan dan ditransfer ke rekening peserta yang benar-benar layak untuk menerima bantuan langsung tunai tersebut. Oke sahabat pekerja, semoga penjelasan saya cukup jelas, khususnya apabila nomor rekening tercantum di BPJS Ketenagakerjaan itu bukan dan belum jaminan bahwa sahabat pekerja akan menerima bantuan langsung tunai tersebut. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.